untuk El Windy, El Amalia, LP. Dan kita bakal langsung terbang. LP, lapas. LP. LP. Kan Windy, Amalia, P. Iya. Dia LP kayak lapas, singkatan lapas kan LP. LP Cipinang. Oh, Tahu gak sih? lapas. Ya kan, LP kayak lapas. Lapas itu apa sih? LP suka miskin. LP apa sih? Penjara, lapas. Oh, lapas itu penjara. Iya. Iya. Lapas tuh kalau dipegang terus lapas. Lepas. Oh, lepas. Lepas. Pesawat sudah lepas landas. Lepas landas, cocok Lepas sekali. landas. Emang udah kita skenario kan itu semua udah tercatat di scripted ya. Di script ini. Tapi game on untuk Miramar, match pertama Miramar kita. Dimana sebenarnya udah masuk ke penghujung hari karena sisa 2 match lagi. Untuk tim yang belum baik di hari pertama, ini bisa dibilang mungkin menjadi refreshment mereka kembali. Tapi lagi-lagi untuk dari kamera masih menyorot menuju ke arah Alpha 7 ya, karena Alpha 7 memang lagi menjadi superstar untuk di hari pertama. Banyak sekali yang membicarakan Alpha 7 baik di kolom komentar. Mungkin penduduk Brazil juga lagi ngomongin Alpha 7 karena ini adalah topik hangat. 3 kali WWCD di global. Dan ini adalah bisa dibilang kick off pertama untuk PUBG Mobile Global Open di Brazil dan mereka masih bisa mempertahankan hal tersebut. Tapi kita bakal ngomongin menuju ke arah map atau ke arah drop zone-nya. Untuk di prediction drop zone di Miramar sendiri pun sebenarnya Boom agak sedikit meresahkan ya, karena ada prediction Boom bakal nabrak ke arah La Cobreria. Tapi sejauh mata memandang sepertinya Boom memainkan alternate mereka. Keselak dikit gak masalah ya, gak ngaruh. Dan kita akan bergeser menuju ke arah Monte Nuevo yang di prediction-nya pun ada di Plaskia dan juga IHC. Boom tetap akan menuju ke drop zone mereka di PMSL, yaitu area kanan atas Torre Ahumada dan juga Campo Militar. Ini memang merupakan drop zone yang cukup lama didiami oleh Boom, yang mana saat ini lagi-lagi saya sebutkan mereka harus cepat menaikkan kepercayaan dirinya dengan memenangkan sebuah match, minimalnya memenangkan sebuah fight terlebih dahulu tanpa keculik. Itu akan menjadi ritme untuk mereka, akan menjadikan permainan yang enak untuk Boom. Dan kita tahu bagaimana Boom juga sempat mengalami hal ini di PMSL. Mereka sempat berada di klasemen bawah, namun mereka bisa bounce back. Dan penentuan Boom akan bounce back atau tidak itu ada di hari esok. Di hari yang kedua, kalau memang masih seperti ini, sulit untuk kita mengatakan Boom masih punya kesempatan. Tapi kalau di hari yang kedua Boom bisa naik jauh performanya, masih sangat-sangat ada harapan di hari yang ketiga seperti halnya dimana kita melihat Regnum Karyabra mendapatkan satu pemain walaupun sudah hilang. Pemain dari Regnum Karyabra, bukan mendapatkan, justru didapatkan tadi pemain dari RC Bra. Satu ada di atas, sebuah duel terjadi, close combat. 1 melawan 1 di area lantai atas ini. Sudah mulai turun. Satu pemain tersebut kelihatan Vector dimanfaatkan. 33 peluru dari Vector yang dimiliki oleh salah satu pemain Regnum Karyabra. Itu adalah Silas yang tadi menggunakan Vectornya. Ternyata bukan Silas. Ini adalah seorang Olxio yang menggunakannya. Tembakan kembali, jumpsuit berhasil digunakan atau dilakukan oleh pemain yang satu ini. Diincar Loxi, apa yang bisa dia lakukan? Loxi menjaga, tapi Death Wolf, nah inilah dia pemain yang sempat membela Jetron Brazil. Ternyata Loxi tetap saja yang menang di sana. Ya, karena dengan shotgunnya masih bisa menumbangkan satu, hampir yang kedua. Ada momen untuk memegang atau menyentuh temannya untuk bisa melakukan usaha revive. Dan hal ini membuat Rato Boy 777 tarik mundur ke arah bagian belakang, repositioning, mencari angle baru juga. Tapi Wild 77K sudah mendapatkan satu angle dari bagian atap atau dari bagian rooftopnya. Turun ke arah bagian bawah, UMP dipegang, tidak ada armor. Hanya ada nyali yang berani untuk mereka, untuk dia. Maju ke arah bagian depan, mendekat kembali lagi dan lagi. 3 pemain sudah bangkit dari RC Bra. Masih dicari pemain terakhir dari Death Wolf. Baru tadi dipuja-puji. Tapi ternyata untuk saat ini Rato Boy dalam kesulitan. Dia low, dia sadar diri, dia tarik mundur, dia mencari tempat aman supaya billing atau waktu permainan dari Death Wolf ini lebih panjang di Miramar pertama. RC Bra yang menjadi pemenang dalam pertemuan awal game ini. 3 poin
mutlak untuk mereka. Dan 3 poin ini menjadi bukti bahwa pertemuan di awal game melawan Regnum Karyabra bukanlah keputusan bijak untuk Dead Wolf. Walaupun memang seperti halnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Windy, Dead Wolf dibandingkan tim-tim debutan yang lain posisinya paling lumayan. Karena berada di peringkat nomor 6. Di bawahnya ada ROW, itu pun berada di posisi ke-11. Ada Deka, sementara itu di bawah Deka semuanya adalah tim debutan menuju ke arah yang lainnya. IHC saat ini akan berhadapan dengan tim yang baru saja saya sebut, yaitu Deka. Dan di Plus K ini bolehlah nama timnya ini udah senior ya, bisa dibilang melanglang buana gitu, udah berada di turnamen-turnamen global. Tapi isinya atau jeroan-jeroan pemain-pemainnya ini yang bisa dibilang menjadi hal baru untuk mereka. Ada Nolbu, pemain global. Ada Osal, pemain global. Tapi untuk duanya lagi, sepertinya baru naik kelas. Mereka baru menyentuh kancah global dan butuh ekstra jam terbang untuk mereka juga. Sementara dari Poriko dan Kay lagi mencari indikasi di manakah step-step dari Rogue. Harusnya terdengar ada di bagian second floor-nya, makanya lagi dijaga sementara waktu. Masih menjadi Sandra Rogue dari IHC. Belum bisa memanggil teman-temannya, tapi Ziol terpantau. Memasak satu granat, mungkin akan dipredik nades atau mungkin akan diprediksi dilemparkan menuju ke arah lantai 2, tapi tidak kena siapa-siapa. Sudah membaca kembali, sudah mengambil sebuah aksi lagi. Reload terlebih dahulu digunakan oleh Rogue. Ingin mendapatkan knockdown tanpa ada damage yang masuk. Berhati-hati, tidak ingin gegabah. Pemain muda yang satu ini, bahkan pergerakan lebih aktif dibangun oleh D plus Kia dibandingkan Rogue. Tapi sebuah shotgun ditembakkan, apa daya digerebek langsung oleh 3 orang. Kaget pastinya Rogue menuju ke lobby. Langsung di end begitu saja, dan juga dari D plus Kia. Mereka akan mendapatkan extra loot kembali dari IHC. Berada dalam posisi yang sulit karena harus merelakan 2 temannya terculik di awal-awal hari seperti ini. Bukan hal yang baik pastinya untuk IHC. Dan dari Demo serta Ziol lagi berputar otaknya, apa yang harus mereka lakukan di area Monte Nuevo ini. Kalau kita ngomongin Monte Nuevo, ini adalah salah satu drop zone yang cukup populer juga. Enak banget buat maininnya karena ada di agak tengah dari kota Miramar itu sendiri. Dan dari segi lootingan sebenarnya banyak. Tapi kalau dibagi ke 2 tim, sebenarnya lootingannya itu nggak cukup. Makanya kalau kita lihat tadi ada beberapa tim yang, atau beberapa pemain yang bisa dibilang weapon of choice-nya nggak terlalu maksimal. Bahkan dari Poriko hanya dengan menggunakan M16-nya nyebrang, ugal-ugalan. Karena mereka tahu mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Blue Zone sudah menyelimuti mereka semua. Tidak ada banyak waktu. Harus selesai saat ini juga. Sudah mulai reload. M249 akan segera dimanfaatkan. Bahkan ada satu yang tumbang, bahkan tumbang kembali Nolbu. Berhasil ditumbangkan Demo OG yang harus mengeksekusi pemain dari D plus Kia kembali. Demo OG M249. First aid digunakan, revive bisa dilakukan. Tapi saya penasaran apakah kalau memang memaksakan untuk revive berhasil atau tidak. Sudah sangat-sangat genting situasinya saat ini menuju ke stage yang kedua. Memang Blue Zone masih bisa ditahan, tapi minim sekali healingan yang mereka miliki. At least ada satu manusia yang masih aktif, itulah mungkin yang dipikirkan oleh mereka. Dan ini adalah Ziol, abang-abangan dari IHC yang sudah mendapatkan title MVP di PMGC 2023. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 4 melawan 2 jelas dipegang win rate-nya sama di Plus Kia, tapi sudah mulai naik ke arah bagian atas. 2 down, 3 down. Hanya menyisakan satu yang terakhir. Last man standing ada di bagian second floor-nya. Belum ketahuan ada di bagian mana. Tapi Demo mengganti senjata dengan AKM. Ninja movement dilakukan juga. Vaulting ke arah bagian bawah. Masih dicari kembali. Berusaha untuk tenang untuk keduanya. Low parah. Tapi pintunya dari besi coy. Nggak bisa ditembak. Dibuka pintunya. Assalamualaikum mamang. Di Plus Kia rata dipulangkan oleh IHC. IHC menang, Monte Nuevo berdarah. Didapatkan kemenangannya oleh tim asal Mongolia yang baru saja merayakan sebuah gelar juara PMGC. Tapi kemenangan kecil di Monte Nuevo bukanlah apa-apa untuk match ini. Karena setelah menang di Monte Nuevo, apa step selanjutnya yang bisa dilakukan oleh IHC? Sulit untuk mereka masuk ke zona ada di bawah. Dan kita juga harus segera berpindah menuju tempat yang lainnya. Di saat ada tim yang bertemu, itu adalah duo R. Di mana ada ROE dan juga ada RC. Ya, dan kalau kita lihat sepertinya ada commit fight juga yang dilakukan oleh keduanya. Karena ada beberapa indikasi gerakan-gerakan untuk mendapatkan opening frag-nya sejauh ini. Reject
hanya terpantau Duelo dan juga Reggie di layar kaca. Mungkin ada dua temannya lagi di bagian belakang, tapi tidak kelihatan di bagian mana ada pintu yang dibuka ditutup. Duelo dengan UMP dan juga Scar L. Semuanya cukup dari segi weapon, dari segi armor untuk dia bisa melakukan close combat. Tapi Sarah terculik dari arah bagian belakang dengan DBS-nya hampir terculik kembali. Tapi dari sudut kecil, Window, Tongka masih bisa kembali melumpuhkan pemain-pemain Reject. Silakan untuk Reject, last man standing Reggie Ocho. Peluru habis, ganti senjata, masih bisa dijiggle, nggak bisa bro. Karena dua pemain dari Raw langsung menghantam menghabisi tim Jepang tersebut. Kemenangan mutlak untuk tim asal Meksiko. Tim dari Meksiko yang lolos dari babak prelims. Tidak mudah langkah mereka untuk sampai ke babak ini. Mereka harus melewati dua kualifikasi terlebih dahulu. Open qualifier lalu juga prelims. Akhirnya mereka sampai menuju ke babak main stage. Tidak seperti Reggie Ocho, tidak seperti pemain-pemain Reject yang mana langsung menuju main stage. Mereka di-invite menuju ke panggung utama. Tapi apa daya, di panggung utama pun tidak terlalu banyak momentum bisa diciptakan oleh Reject. Seringkali Reject justru pulang menuju lobby di posisi yang terlalu cepat. Ya, dan kelihatan sih dari segi placement points Reject minimalis. Tadi terakhir gue lihat ya 0. Jadi 21 poin ini kayak 90%-nya itu datang dari eliminations. Karena terpantau kan dari tadi mereka fight. Memang ada beberapa fight mereka menang. Tapi ada banyak juga fight yang mereka kalah. Dan terdengar di headset kita seperti ada suara-suara di venue ya. Seperti ada spill venue, spill suara venue. ASMR venue. Itu dia. Yang mana kita juga pastinya akan terbawa vibe saat ada yang meneriaki player-player, ada yang memberikan semangat kepada player-player seperti kita hadir ke Sao Paulo, Brazil. Inilah dia tim tuan rumah, tim yang memiliki basis massa begitu banyak di venue. Fans dari Alpha 7 membludak untuk hari yang pertama. Tidak hanya fansnya yang membludak, poin untuk Alpha 7 juga sama membludaknya. Banyak poin yang sudah mereka kumpulkan, meninggalkan pemain-pemain lain, tim-tim lain. Terlihat sekali ada satu pemain yang sangat jelas. Tembakan dilakukan, sebuah call dengan sangat jelas dilakukan oleh Karilio yang membuat Deadwolf pulang semuanya. Langsung terdengar sorak-sorai venue ya. Ada ASMR periwitan juga tersayup-sayup di telinga kita. Dan kalau lu lihat di kamera fan ya, fan cam, itu kayak kebanyakan mereka janjian pakai baju oranye. Ya, benar sekali, itu adalah warna dari jersey utama Alpha 7. Dan ini juga yang membuat Alpha 7 memilih menggunakan Cup RB karena selaras dengan jersinya warna oranye kan, defaultnya Cup RB. Menuju ke arah yang lain, Ziol hati-hati, Dimoji hati-hati, tembakan dari Regnum Karyabra. Kembali pertemuan antara IHC dan juga RCB. Berapa kali mereka bertemu? Sudah sangat sering. Saya catat ini lebih dari 3 kali pertemuan dari dua tim itu. Lebih tepatnya? Lebih dari, ya pokoknya lebih dari 2 kali. Oh ya, oke. Saya nggak hafal berapanya. Ya. Karena gue ingat kenapa lebih dari 2 kali. Di match pertama mereka ketemu, lalu di match kedua pertama mereka ketemu, match kedua mereka ketemu, terus sekarang ketemu lagi. Nah, abis ini nggak ketemu lagi, soalnya udah hilang. Bener juga. Udah nggak bakalan ketemu lagi. Kata next ru ya, udah di sini gue kelarin lu pada, biar kagak ketemu lagi. Karena tadi dari pemain-pemain RCB mereka rotasi menuju ke arah jam 9, itu yang membuat kenapa pada akhirnya terpotong rotasinya ya. Karena dari map reveal tuh sebenarnya Zebra Master menguasai area utaranya dan zonanya tuh sebenarnya ke arah kiri. Open fields dari Los Leones. Makanya ada beberapa tim yang ngambil bagian pinggiran-pinggiran zona seperti Next Ruya, seperti IHC juga. Mereka nggak mau terlalu dalam dan mereka memainkan terrain ekstrim yang ada di bagian kiri Los Leones. Ya, izinkan saya memberikan sebuah... Izinkan saya. Gimana ya menanggapinya ya? Izinkan saya membahas sedikit tentang Ziol yang menjadi FMVP. Ada sebuah kisah inspiratif yang diberikan oleh Ziol. Ini diupload oleh Instagram eSport PUBG Mobile. Kalian juga bisa ngeliat di sana. Ya. Tapi pakai bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Indonesia nih, gua sebutin. Ziol waktu ditanya jadi FMVP gimana perjalanannya, dia mengungkap, ada ungkapan dari Ziol, jika kamu adalah pemain amatir PUBG Mobile yang berharap bisa naik kelas dan bahkan bermain di PMGC suatu hari nanti, satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui kesabaran dan kerja keras. Itu kata Ziol.
Lalu Ziol menambahkan, temukan squad yang bisa menghormati lu dan juga bisa menikmati kebersamaan satu squad itu. Respect. Dia juga ngomong, mainkan bersama sampai seolah-olah satu tim lu tuh jadi satu orang, kata Ziol kayak gitu. Itu tips and trick ya, teori-teorinya. Dan itu adalah basic juga ya, yang pasti bisa menjadi fundamental untuk para pemain-pemainnya. Supaya bisa kelihatan gitu loh. Dari segi mekanik segala macam. Ini kan setiap individu punya skill gitu kan. Skillnya itu gimana caranya bisa bersinar ya dengan tadi fundamental yang udah diomongin sama si Ziol. Ya, dan juga Ziol menyebutkan selanjutnya, semua kegembiraan, semua penderitaan yang datang harus dirasakan bersama-sama. Jangan dilakukan sendiri, bagikan dengan satu tim lu, kata Ziol gitu. Oh, ya bener sih. Karena kan once a team, it's a family. Itu kata beberapa tim, tapi kayaknya bakal ada fight seru juga dari Alpha 7 melawan Boom Esports. Silakan sudah ada pertemuan antara tim Indonesia dengan tim Brazil yang lagi ngangkat, tapi Alpha 7 rata oleh Boom Esports. Counter Alpha 7 sudah ditemukan dan jawabannya jauh dari Asia Tenggara, jauh dari Indonesia yang terbang ke Brazil bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Mereka datang ke Brazil untuk memulangkan Alpha 7, untuk memberi paham Alpha 7. Walaupun sudah mendapatkan 3 WWCD, bukan berarti Alpha 7 bisa semena-mena kepada setiap tim. Karena Alpha 7 langsung digedik oleh pemain-pemain Boom. Dikira dikasih THR, tapi ternyata dikasih paham abangku. Menyala abangku, tapi kali ini menyalanya tidak sendirian karena pasti ada pendukung-pendukung Boom Esports juga dari Indonesia yang akan nyalain bersama-sama. Tapi nggak boleh jumawa. Agak khawatir keselamatan dari Ibo. Kenapa ya? Oh iya ya. Boom ngeratain Alpha 7 di apa? tengah-tengah supporter Alpha 7. Kayaknya kupingnya disuribitin terus dah. Tapi di samping kuping Bang Ibo. Apa perlu kita kirimin peluit juga ke sana? Harus kayaknya ya. Ya boleh, tapi kayaknya peluitnya nyampe mereka udah pulang. Ya, lama. Jangankan ke Brazil, baju lebaran gua aja nyangkut. Bener, kurirnya lagi pada full cam. Iya, telat gua pesennya. Kita lanjutkan kembali. Saat ini yang sudah tidak telat adalah fight antara tim Habis dan juga tim Zybermaster. Ya, nggak apa-apa baju lebaran telat. Yang penting tidak telat THR. Itu. Dan jangan telat cabut dari sebuah fight. Wah kacau kalau telat cabut dari sebuah fight. Takutnya nanti ada third party ya kan. Karena memang lagi banyak third party yang bakal muncul kalau kita ngomongin zona yang seperti ini. Apalagi Vampire itu sebenarnya terpantau dari ini gua, map stream gua. Vampire itu udah ngamanin arah jam 11 di area teren-terennya. Mereka ngambil 1/4 zona. Dan sekitaran dari Vampire itu nggak ada siapa-siapa. Malah ya sebenarnya, sedari tadi kita sibuk ngomongin Alpha 7, kita sibuk ngomongin RCB. Nova, kok jadi kayak nggak main ya? Ya ternyata mereka hanya kelihatan di match pertama sama match kedua doang. Bahkan match kedua juga nggak terlalu kelihatan. Match pertama doang istilahnya. Sanhok doang tadi saat kita melulukan pemain-pemain Nova di Painan. Mereka memenangkan Painan atas DK. Setelah itu sampai ke late game memang. Dan ya setelahnya belum terlihat lagi saat ini para punggawa Nova. Apalagi saat ini Nova hanya menyisakan 2 pemain terakhirnya saja. Itu dia yang dimana para Boy dan Lung sekarang yang kita pantau dari bagian live statusnya. Melihat 10 tim yang masih bertahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tim. Masih lengkap dengan 4 pemain. 2 tim lain, Nova dan Zebra Master. Itu hanya menyisakan 2 pemainnya saja. Karena kita ngomongin dari zona yang seperti ini ya. Ada banyak sekali tim yang mainnya pelan step by step. Tidak mau gerasak gerusuk. Malah dari tadi yang gerasak gerusuk itu adalah tim yang papan atas. Ketemu sama banyak orang, ketemu sama lawan-lawannya. Top 3-nya sudah dipulangkan ke arah lobby loh, Sansui. Dan kalau kita sedikit mundur memori kita ke 2 match yang lalu, di saat Regel dimainkan, kita ingat betul bagaimana Boom mencoba memainkan area tengah dari zona. Mereka mencoba untuk nabrakin compound-nya dari Alpha 7, tapi ternyata Alpha 7 defensifnya kuat. Tadi sempat kita lihat kayak gitu, sekarang gantian. Boom yang berhasil mempertahankan area, mereka mendapatkan sebuah compound, Alpha 7 pulang dan
ini akan menjadi area zona yang harus di defense cukup lama oleh pemain-pemain Boom. Karena dua tim ini tipikalnya cukup sama di hari ini. Saya lihat cara main mereka terlihat juga dari pengambilan tempat yang agak mirip bahkan sama. Ya, itu dia makanya terpantau di bagian map reveal kita dari Boom. Sudah menguasai area jam satunya, tapi di sini ada yang lagi perebutan tahta kekuasaan juga. Ada pemain-pemain Vampire yang bertegur sapa dengan pemain Falcon. Tapi satu persatu pemain-pemain Vampire sudah mulai terpantau. Ada yang terculik satu, action pun sama. Tertembak juga oleh seorang Swerve, tapi langsung nge-flick ke arah bagian kiri karena sadar. Ada yang nembakin, Falcon, Nears, top. Dia lihat ada satu pemain Vampire yang mungkin akan menjadi bulan-bulanan mereka. Tapi secara positioning kita bisa bercerita kalau Falcon ini tergunting secara tidak langsung oleh dua tim kanan dan kiri. Lemparan smoke atau granat tadi yang diupayakan oleh Swaps Vampire. Memang ada beberapa momen yang didapatkan, tapi belum terlalu meledak-ledak. Satu tim ini kelawar yang sangat berbahaya datang dari Asia Tenggara. Hanya ada dua tim Asia Tenggara di main turnamen. Alpha 7 sudah pulang dari dua Asia Tenggara, itu maksud saya adalah Vampire dan juga satu lagi Boom Esports. Kita melihat di mana IHC atau Hafiz ternyata nama yang saya cari baru terbaca. Loh, semua pemain mereka tidak punya healing kah para pemain-pemain dari Hafiz? Adakah first aid? Adakah boosting? Yang penting nggak ngerugiin kalian kan? Miss you all. Selamat pagi sobat-sobat super. Itu kan bapak-bapak yang suaranya agak rendah itu. Iya, agak rendah. Apa? Do emangnya agak rendah? Do rendah, do bawah. Do bawah. Do bawah, jadi wow gitu. Nggak apa-apa, terdistraksi sedikit. Karena tidak boleh tegang-tegang, bahaya kalau terlalu tegang-tegang, takutnya asam urat. Zona. Kita lihat dari Boom masih menguasai area bagian utara. Belum ada lagi tim yang mendekat. Masih aman dan nyaman karena memang mereka punya rumah-rumah yang bisa dimainkan sejauh ini. Paraboy, pangeran dari China yang terpantau sudah mulai menculik satu pemain. Belum bisa di-end. Tapi di bagian arah jam 9 ini agak numpuk ya. Mereka semua stuck. Kayak gak tahu gitu, mau lewat mana nih. Kanan ada orang, kiri ada orang, dan kita akan bergeser menuju ke arah jam 6 juga. Ada SMK atau Smoke yang mungkin akan berhadapan sebentar lagi dengan ROW. Dua tim yang baru naik kelas dan dua-duanya berada di papan bawah. Sebenarnya kalau boleh jujur, jujurlah padaku. 3 maps yang dimainkan. 3 maps yang dimainkan. Sunhawk, Erangel, Miramar. Sunhawk, Erangel, Miramar. Untuk Boom Esports saya lebih pede mereka di Sunhawk dan juga di Erangel dibandingkan Miramar. Tapi ternyata hari ini kita harus jujur, Miramar mereka lebih baik dibandingkan 2 map tersebut. Ya bagus. Sejauh ini, ya ini adalah satu hal yang tidak normal sebenarnya, bukan permainan dari Boom. Karena Boom kalau kita berkaca ke PMSL, Miramar mereka nggak terlalu sebagus Sunhawk dan juga tidak sebagus Erangel. Kalau Sunhawk Erangel, potensi mereka mendapatkan WCD itu cukup tinggi, apalagi Sunhawk. Ya. Dibandingkan ke Miramar. Tapi kan Sunhawk yang tadi malah jadi... Nah itulah dia, itu yang membuat saya agak... Boom ternyata kalau di PMGO sekarang dengan cara main yang agak beda, dengan pemain-pemain yang diturunkan juga beda, ternyata peta kekuatan mereka di sebuah map juga agak sedikit geser gitu. Karena 50% dari pemainnya yang main sekarang adalah duanya pemain Kagendra dulu. Dulu, dan Kagendra itu kan juga kalau di Miramar zaman dulu ya. Zaman dulu kan juga cukup ngegigit. Tapi lihatlah apa yang bakal dilakukan mereka, karena sejauh ini juga Rezi sudah berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari Vampire. Betul. Dan belum ada confirm eliminations yang terpantau karena masih merah aja di bagian live status di bagian kanan. Dan kalau kita lihat di bagian tengah zona, compound-compoundnya itu udah ada penghuninya gitu loh. Mereka lagi nungguin ini nanti zona ke-7 tuh mantulnya ke arah mana. Ya, dan juga siapa yang menyangka kalau Nova akan satu geng bersama dengan Boom, Zebra Master, Hafiz dan juga SMK berada di bottom 5. Ini adalah satu fakta yang agak mengejutkan untuk kita, agak getir untuk para fans PUBG Mobile yang sudah mengikuti turnamen-turnamen global PUBG Mobile dari lama. Karena Nova yang awalnya sudah kita bahas tadi ngegas mereka berada di klasemen atas, kita kira akan tetap stay di atas dalam waktu yang lama. Di hari ini ternyata tidak seperti itu. Justru Falcon juga sama, Falcon juga pulang dengan cepat di hashtag 10. Ya, dan tidak selamanya yang menjadi penguasa itu kan selalu di atas ya. Ada kalanya tergeser juga. Bolehlah kita ngomong Nova udah 2 kali jadi world champion ya kan di PMGC.
Tapi dengan adanya rotasi player mereka dan sekarang mereka mendatangkan 2 pemain baru, pasti akan ada lika-liku yang terjadi, akan ada up and down yang harus mereka rasakan. Jadi mungkin ini adalah fase mereka untuk memperbaiki diri. Dan ternyata zonanya sudah mulai mengecil menuju ke arah rumah bata. Yang saat ini memang sudah dikuasai S2G dan ada Boom Esports di dekat rumah dewa, di dalam rumah dewa tersebut. Sudah mengambil area rumah dewa. Saya sangat ingat momen yang sempat terjadi, ban yang hilang dari pemain salah satu tim di PMGC waktu itu terjadi di kontainer warna kuning dan juga warna biru di sebelah kanan dari Boom Esports. Ya memang ini adalah TKP ya pada masa itu. TKP ban hilang. Emang tidak boleh terlupakan dari memori. Itu harus selalu tercatat karena yang namanya sejarah itu kan tidak boleh kita lupakan. Jas merah. Jangan sekali melupakan pakai jas. Ya, melupakan sejarah. Apalagi warna merah. Apalagi warna merah. Itulah yang membuat kenapa saya masih sangat mengingat sekali momen Kisyu, kecup manja yang terjadi di PMGC. Pastinya yang nonton juga masih sangat ingat waktu itu. Ya, yang lebih baik dilupakan saja kalau kata gua mah. Kenapa? Karena kan jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah seperti sejarah yang ingin ditorehkan oleh Smoke Gaming. Ninho yang saat ini membela Smoke Gaming. Ada satu yang tumbang, Zwolf terkena Blue Zone, terlalu sakit nampaknya. Oh, pemain-pemain, Nextruya, kenapa? Hilang cepat sekali terkena Blue Zone. Dan mereka tidak sampai ke area dalam safe zone. Tidak ada hit satupun dari peluru. Hilang begitu saja. Hilang. Pemain Nextruya kok langsung hilang. Kadang ku juga tidak sadar kenapa hilang. Udahlah. Langsung saja menuju ke Paraboy yang juga saat ini nampaknya akan segera hilang. Seperti halnya. Ya karena tinggal 2 orang dan juga posisinya agak susah. Belum tahu loh, belum tahu karena tim China ini semakin tertekan, semakin tergenjot. Kau lihatlah Paraboy menembak di depan sana. Ini tidak boleh meremehkan. Ya memang ternyata Paraboy masih mampu mendapatkan 1. Walaupun dia harus maju sedikit sampai 4 meter ke depan. Dan saya prediksi 4 meter ke depan tuh harusnya 4 meter yang jatuh ya. 4 meter yang jatuh ke bawah yang mana dia akan kebuka. Itu yang tadi saya agak ragu apakah Paraboy akan bertahan atau tidak. Dan seperti yang saya katakan, hilang pemain dari Nova yaitu Paraboy. Lung, kalau dia nyelamatin Paraboy sama saja bunuh diri. Harus ada smoke tapi dia cuma punya 3 smoke. Ya apa yang akan dilakukan kita masih belum tahu. Akankah Lung melemparkan 1 smoke untuk menyelamatkan Paraboy? Kayaknya nggak bisa ya, udah hilang soalnya. Paraboynya udah hilang dari map Miramar. Berarti nyawa dari Nova ada di tangan Lung sekarang. Memang kalau kita ngomongin Lung, kemarin kan sempat terhujat ya. Banyak sekali yang bilang kayak Lung itu di Nova nggak terlalu perform. Dan mungkin ini adalah saatnya untuk membuktikan Lung bisa memperpanjang billing permainan dari Nova. Tapi melihat dari aerial view atau drone view saat ini sementara waktu, semua tim yang punya rumah atau compound tidak mau meninggalkan rumahnya. Ya dan Lung, jadi makanannya Boom Esports ternyata. Dapatkan oleh Boom Esports, Reizi yang mendapatkannya. Tapi Reizi tumbang, ada Zebra Master yang melakukan tembakan kepada Reizi. Frenzy bertahan di sana, Zebra Master dipulangkan. 3 pemain tersisa untuk Boom Esports di area rumah dewa. 5 points elimination sudah masuk di kantong dari Boom Esports dan pastinya mereka akan berusaha keras dan sangat disayangkan juga udah terculik 1. Sebenarnya tadi kalau masih berempat ada chance besar untuk bisa main enak di bagian late gamenya. Tapi siapa sangka Frenzy bisa menculik seorang Nuzi di balik kontainer kuning. Akankah bisa dijadikan N atau tidak? Karena di sekitaran dari Nuzi juga ada pemain-pemain dari Smoke. Jangan sampai Smoke mencuri elim tersebut. Tembakan terjadi kembali dalam kurang dari 3 detik lagi. Blue Zone akan menutup dengan sempurna, membuat stage ke-9 dan membuat Royal of Wars harusnya berada di area tengah dari zona. Ya betul saja, ROW akan berada di area tengah zona. Atau justru tim yang berwarna oranye. Oh bukan ROW yang mendapatkannya, yang berwarna oranye di dekat
dari S2G. Saya belum mengetahuinya siapa yang mendapatkan zona tersebut. ROE yang berwarna merah berada di pinggiran. Boom, mendapatkan lagi elimination menuju Vampire. Vampire hilang, Vampire tidak bisa bertahan, tapi kali ini kita melihat ROW pun susah untuk bisa bertahan karena pemain-pemainnya sudah dirontokkan satu. Masih ada 2 lagi atau 3 lagi, tapi low semuanya, bahkan dikasih siksa neraka oleh pemain S2G. Molotov, granat, semuanya ditimpuki through the smoke. S2G masih bisa mengdefense rumah bata yang menjadi istana mereka. Bahkan terjadi kembali tracking bisa dilakukan. Boom masih bertahan di sana dengan 3 pemain 7 elimination. 25% chance yang dimiliki oleh Boom untuk mendapatkan winner chicken dinner pertamanya di kancah Global Championship. Karena Boom belum pernah mendapatkan WWCD di turnamen global. Tapi hati-hati Ponbit, 1000 cc, hati-hati juga Flyboy. Dia tumbang, selesai sudah. Smoke Gaming, Boom masih bertahan, revive bisa dilakukan. 26% kali ini chance mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi masalahnya S2G masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Ponbit terpisah. Ponbit perlu mencari informasi, jangan sampai Ponbit knockdown. Smoke sudah mulai terselimuti, sudah mulai di pop out juga. Blue Zone sudah mulai mengecil kembali. Ponbit mendapatkan 1 pemain, tapi apa daya, ada trade knock yang terjadi. 2 melawan 2 saat ini, Sanskui. Bahkan dilakukan kembali frenzy. Pemain asal Jawa Tengah, Ponbit, pemain yang datang dari Aceh, dari ujung Indonesia, ujung sebelah barat. Saat ini lemparan granat dilakukan oleh frenzy. Ponbit datang, membantu di sana. Frenzy mendapatkannya lagi. Boom, kemenangan di depan mata karena S2G terjepit. Boom, boom, boom. Ale. Mungkin akan segera kita dengar frenzy tembakan selesai. Yes! Boom. Ya, akhirnya winner chicken dinner untuk Indonesia datang jauh ke Brazil. Boom, mendapatkan kemenangan pertamanya di match Miramar 14 elimination Jelly. Stay hungry, hungry meals. Boom Esports memecahkan telurnya. Siapa tadi yang di kolom komentar bilang kalau Boom WWCD dia mau melakukan challenge? Jawab. Tadi soalnya gue udah lihat banyak banget yang ngasih nazar coy. Aslinya Boom Esports tanpa ada Yami, tanpa ada Ken, mereka membuktikan mereka masih bisa mendapatkan winner chicken dinner. Dalam tekanan, Boom mendapatkan WWCD. Sebuah pertanyaan menuju kepada kita semua. You know what's cooking? Boom! You know what's cooking? Boom! Boom mendapatkan winner chicken dinner pertama pembukaan untuk tim Indonesia. Akhirnya setelah melalui mungkin babak yang cukup lama untuk 4 game sebelumnya, mereka belum dapetin performance mereka, bahkan banyak banget keraguan yang muncul entah dari kalian semua di kolom komentar, tapi langsung dipatahkan semuanya melalui game yang